Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari tahsin ya, tahsin dan tafsir ringkas dari ta'awud ya, dari ta'awud. Insyaallah kita akan mempelajari ta'awud semuanya ya, dari a'udzubillah sampai ar-rajim. Insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik. Di sini sudah kami berikan ya, ada yang atas yang merah, yang bawah warna biru. Itu maksudnya yang atas itu kebanyakan kesalahan orang Indonesia dalam membacanya ya. Yaitu yang pertama adalah tawallud ya. Tawallud. Jadi mereka membacanya seperti ini. Au, au. Seakan-akan ada transisi di dalam pembacaannya ya. Ada transisi di dalam pembacaannya. Harusnya bagaimana? Langsung. Au, au, au. Setiap untuk melatih mulut kita, ya setiap fathah, huruf berokat fathah seperti hamzah ini, kita buka mulut kita selebar-lebarnya, hanya untuk melatih. Lalu au ketika dhammah maka dimonyongkan ya, untuk melatih. Tapi kalau nanti sudah terbiasa membaca sudah memang terbiasa, maka tidak perlu dibuka selebar-lebarnya. Adapun di awal kali belajar maka hendaknya dilebarkan terlebih dahulu, dipaksa ya, dipaksa karena mulut kita mulut Indonesia bukan mulut orang Arab. Nah, maka kita buka seperti ini. Au. Nah, ketika kita masih tawalud seperti au, nah, maka dipisah dulu. Au, au, au. Nah, baru makin lama, makin hari dilatih lagi, ya. Au, au. Ya, dipercepat lagi sampai bisa bergabung kedua huruf tersebut tanpa ada tawalud. Baik. Adapun kita bahas kesalahan terlebih dahulu ya. Adapun kesalahan yang kedua, di waw ini adalah mat tabi'i ya. Mat tabi'i adalah bacaan yaitu huruf berharokat dhammah bertemu setelahnya waw. Salah satunya ya. Huruf dhammah ya, berharokat dhammah bertemu setelahnya huruf waw, dibaca apa namanya? dua ketukan ya, atau satu alif atau dua ketukan. Bagaimana menghitung ketukannya seperti ini? Au, au, ya, au, au, zu, diusahakan ketika zu mulutnya dikembalikan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. A'udzu, a'udzu. Ya, bagi yang nggak kelihatan saya dekat ya. A'udzu. Seperti itu, ya. Bisa dihitung ya. Mat tabi'i tadi dua ketukan atau satu alif. Contohnya a'udzu, a'udzu. Ini untuk a'udzu ya. A'udzu. Lalu yang kedua, insya Allah tafsirnya kita akan baca setelah pelajari setelah tahsin ya. A'udzu, lalu billahi. Billah di sini isim jalalah. Isim jalalah itu lafaz Allah dibaca tarkik ya. Tarkik itu adalah bacaan tipis ya. Tarkik itu adalah bacaan tipis ya. Jadi bukan, biasanya kalau kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala seperti saya barusan, Allah, Allah ya. Seperti itu. Ya. Tapi di sini kita mengucapkannya bukan billah, bukan seperti itu, tapi tipis. Billahi. Ya, ini yang dimaksud tipis. Jadi billahi ini tipis, tapi kalau Allahu ini tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal ya, tebal. Nah, kenapa kok dia tipis? Isim jalalah di sini karena dia karena isim jalalah di sini didahului oleh yaitu huruf berharokat apa? Kasroh ya. Maka dia dibaca isim jalalah dibaca apa? Tarkik. Adapun mina ini nggak ada kesalahan dalam membaca ya, sejauh yang kami ketahui. Lalu di shin ya, ini memiliki sifat namanya tafasyi ya, dan ini bukan dipotong karena mungkin seseorang kadang membacanya terlalu cepat sehingga terpotong. Contohnya seperti minasya ya. Karena dia memiliki tasydid di sini. Harusnya ditahan terlebih dahulu. Minasya, minasya, minasya. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu shin di sini dia berharokat fathah, setelahnya ada ya. Ya-nya berharokat apa? Berharokat sukun ya, berharokat sukun. Ya. Maaf agak sedikit kurang belepotan tulisan saya. Nah, maka shin shin fathah ini ketika masuk sukun jangan diberikan jeda. Bukan minasyai, minasyai, bukan seperti itu, tapi langsung masuk ke ya.
minasyayto, minasyayto, bukan minasyayto. Ya, untuk permisalannya kita kan apa namanya? Kalau kita ngomong ya, kalau kita ngomong di Indonesia kan bukan bukan kita kan ngomongnya aku ya, bukan aku atau ada tawalud aku, nah, bukan seperti itu. Jadi kita ulangi, tawalud ini adalah bacaan yang ada di antara perpindahan dua huruf ya. Jadi seakan-akan menjadi transisi. Nah, ini perlu dihindari. Adapun syaitani ya, to ini apa namanya? Ya seperti to ya. To itu apa namanya? Untuk makhraj hurufnya ada di apa namanya? Lidah berada di gigi seri bagian atas ini ya. Po sama seperti tak, hampir seperti tak. Cuman karena dia masuk huruf isti'alah jadi lebih berat keluarnya. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat mungkin contoh-contoh suara tak ulama qari yang menjelaskan makharij atau makhraj huruf o ya. Nah, ar-rajim ya. Ar-rajim, ra di sini dia dibaca tafkhim bukan tarqiq. Kadang ada orang minasyaitonir rajim. Nah, itu ra dan jimnya orang Jawa ya. Jadi bukan seperti tapi dibaca tafkhim tebal. Jadi bukan nirra tapi nirra ya. Nirra ya. Jadi makhraj hurufnya memang kita tidak bahas terlalu detail karena kita keterbatasan waktu ya. Nah, untuk lidahnya ya, ujung lidahnya berada di tepi antara gusi ya, antara apa? Ya. Antara ini apa namanya? Antara gigi seri bagian ini dengan langit-langit. Nah, itu ada seperti batasan ya, kayak kalau kayak pantai batasan antara pasir dan air yang menjorok gitu ya. Itu ada sisi lunak ya. Saya kurang tahu namanya apa. Nah, itu letak ujung lidahnya di situ sama seperti lam. Sama seperti lam ya. Nah, untuk getarannya sendiri nggak boleh lebih dari 3 kali. Ya. Bahkan beberapa ulama sejauh yang kami tahu membatasinya kalau bisa cuma sekali getaran. Bar ya. Seperti itu. Tapi memang roh ini membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Sebagaimana kami dulu juga tidak langsung bisa ketika mempelajari makhraj huruf roh. Ya. Nah, ar-rajim. Adapun kesalahan yang sering dilakukan imam ketika membaca surah ta'awud ya, yaitu ya-nya dia mengikuti dia menjadi gunnah ya. Apa ciri-ciri gunnah? Nah, ini serupa dengan yang a'udhu ya. A'udhu juga kadang menjadi gunnah. Nah, gunnah itu yaitu gunnah hanya ada dua huruf ya, yaitu mim dan nun ya. Nah, dia atau kedua huruf ini ya dia keluar melalui dua makhraj ya. Yang pertama melalui mulut, yang kedua melalui hidung. Jadi kalau hidung kita tutup ketika kita ngomong mim dan nun, kita akan bisa ngomong ya. Ya, kita akan ngomong bisa tapi akan kalau bahasa orang Jawa mungkin bindeng. Jadi seperti ini. Mim, nun, mim, nun. Nah, adapun selain huruf mim dan nun, mereka bukan huruf gunnah, tapi kadang ketika imam membaca nggak sengaja keikut gunnah. Nah, jadi mereka kalau membaca seperti ini. Padahal waw ini dia bukan huruf gunnah. Dia bukan huruf gunnah, tapi kadang ada orang baca seperti ini. A'udzu. Padahal bukan huruf gunnah tapi waw keikut gunnah. Yang benar apa namanya? Dia tidak dengung. A'udzu billahi a'udzu. Seperti itu. Sama dengan ini. Yang gunnah adalah mimnya dan bukan ya-nya. Maka ya-nya jangan diikutkan ke mim, ya. Maka membacanya minasyaitonir rajim. Bukan ar-rajim, tapi ar-rajim. Nah, waktu mimnya dibuka karena mim gunnah. Kalau ditutup nih bindeng hidungnya. Itu cara mengecek apakah bacaan kita tuh masih bindeng, masuk masuk hidung, ya, masuk huruf gunnah atau tidak. Itu bisa dicek. Adapun ini
Ar-rajim yaitu ya ini ketika kita sukunkan dia masuk hukum apa? Mad arid disukun ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya. Boleh ar-rajim, boleh 4 ketukan ar-rajim. Boleh yang paling panjang 6 ketukan ya. Ar-rajim. Bagaimana cara membaca keseluruhannya? Kita contohkan 3 kali aja ya. Barangkali ada yang mau memurojaah bisa diulang-ulang kembali. Ya, bacaan pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, yang kami contohkan ini dengan membuka mulut ketika fathah, menarik mulut ketika kasrah, dan memonyongkan mulut ketika dhammah. Kami contohkan yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian. Ya. Nah, insya Allah ini masalah tahsin ya. Untuk tafsir insya Allah kita jelaskan di video tersendiri biidhnillahi ta'ala. Semoga yang demikian bisa bermanfaat bagi antum sekalian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.